Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Octavianto, peserta Lacar Angkatan 26 Kelompok 1. Saya Bagas Ferdinand Nakata, peserta Lacar Angkatan 26 Kelompok 1. Hari ini kami akan membuat podcast mereview tentang film Laskar Pelangi. Kalau menurut Bagas sendiri, keanekaragaman apa yang dapat diambil dari video film Laskar Pelangi itu sendiri? Baik, menurut saya banyak sekali keanekaragaman yang ada pada film tersebut. Contohnya adalah keanekaragaman budaya. Di situ diceritakan anak-anaknya berasal dari berbagai budaya, ada yang dari Melayu dan Tionghoa. Selain itu, mereka keadaan ekonominya sangat terbatas. Tetapi dalam keanekaragaman tersebut, mereka dapat menunjukkan prestasinya dan dapat bersaing dengan sekolah lain, sehingga keanekaragaman yang ada dalam budaya tersebut tidak menjadi penghalang mereka dalam meraih prestasi. Itu menurut saya. Kalau menurut dari Pak Arya, strategi harmoni apa yang ada dalam film tersebut? Kalau menurut saya sendiri, strategi harmoni yang ada dalam film tersebut mengajarkan tentang bagaimana cara kita bekerja sama antara satu sama lain. Dan di situ terlihat jelas persahabatan antara satu sama lain itu sangat erat. Itu akan menimbulkan rasa saling mengasihi antara satu sama lain dan juga kerjasama yang baik antara satu sama lain. Tentunya film tersebut sangat menginspirasi bagi kaum muda yang sekarang, karena dilihat dari maraknya hoax di sekarang itu akan menimbulkan perpecahan. Nah, film tersebut adalah film yang recommended jika film ini ditampilkan untuk kaum muda di era masa sekarang ini. Baik, jadi kesimpulannya film ini sangat menginspirasi bagi kaum milenial zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Dwirita Agus Kurniawan, Angkatan 26, Kelompok 1, nomor absen 9. Izin, nama saya Dwiki Sabto Valuris, peserta Lacar CPNS 2021, Angkatan 26, Kelompok 1 dan nomor absen 10. Pada kesempatan siang hari ini, saya dan Mas Dwiki akan melakukan podcast tentang film Cahaya dari Timur. Apa kabar Mas Dwiki? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik juga Mas Dwiki. Gimana, sudah menonton film Cahaya dari Timur Mas Dwiki? Sudah. Kesan apa yang Anda lihat pertama kali Mas Dwiki? Kesannya sangat bagus sekali Mas. Dari filmnya saya sangat suka, apalagi memang produksi dalam negeri, kemudian mengambil salah satu daerah dari bagian timur, yaitu Ambon, Maluku. Di sini yang membuat menarik dan membuat saya terkesan adalah di mana isi atau menceritakan tentang toleransi yang sangat tinggi. Pertama toleransi, nomor 2 tentang perjuangan mencapai cita-cita seorang anak dari pedesaan lah, ibaratnya seperti itu. Dan itu dikemas dengan secara rapi, menghasilkan satu film yang ya begininya banyak sekali yang menyukainya. Jadi baik Mas Diki, tentunya Mas Diki kan sudah menonton film tersebut sampai selesai ya? Film tersebut itu menceritakan tentang apa saja Mas Diki? Baik, sekarang saya sedikit mengulas atau menceritakan tentang film ini. Intinya topik utama dari film ini adalah tentang konflik agama. Konflik agama ini yang terjadi di bagian timur. Ya. Berawal dari situ, kemudian ada satu tokoh yang bernama Sani. Nah, di situ mempunyai inisiatif untuk merangkul anak-anak pedesaan, anak-anak dari daerah timur untuk berlatih sepak bola. Nah, dari berlatih sepak bola itulah yang nantinya menimbulkan atau memunculkan cita-cita dari anak-anak itu sendiri, cita-cita untuk membela daerahnya, membela atas nama klubnya, dan terlebih lagi untuk membela Indonesia. Nah, dari situlah ada satu semangat perjuangan untuk mencapai cita-cita yang seperti saya sampaikan tadi, semangat juang yang tinggi. Namun itu tidak bisa sepenuhnya berjalan lancar. Si Pak Sani ini mempunyai PR tersendiri karena ada satu kompetisi yang mengharuskan mereka untuk
bertanding antara klub satu dan klub yang lainnya. Nah disitulah akan menjadi sebuah seleksi yang nantinya menentukan anak-anak itu sebagai siapakah yang mau diberangkatkan ke Jakarta seperti itu. Nah dari situlah timbul percikan-percikan konflik lagi. Sudah terpilih siapa-siapa saja yang terpilih menjadi perwakilan di suatu daerah ini, tapi karena ada kecemburuan sosial terutama dari segi agama itu konflik lagi. Nah disinilah puncak konfliknya. Kemudian Pak Sani itu sendiri merangkul semua anak-anak itu dengan mengucapkan kita ini tidak ada perbedaan, semua agama, semua suku, semua ras itu kita sama saja. Di sini kita bertanding bukan tidak atas nama kita sendiri, tapi kita bertanding atas nama daerah kita. Kita Maluku dan kita Maluku seperti itu. Jadi intinya perjuangan kita untuk mencapai cita-cita, kemudian semangat kita, kemudian cara kita menghormati agama yang lain dan orang lain, dan persatuan itulah yang mengikat mereka hingga sampai berdamai dua kubu seperti itu. Nah, jadi di dalam film tersebut pengamanan implementasi nilai Pancasila sangat banyak sekali Mas Diki. Saya rasa banyak sekali ya, mungkin untuk kehidupan sehari-hari pasti banyak sekali memang sudah terimplementasikan untuk Pancasila sendiri itu. Untuk nilai-nilai yang dapat diambil apa saja Mas Diki? Menurut saya yang pertama adalah toleransi Mas. Nah toleransi itu sendiri apabila kita sangkut pautkan dengan nilai-nilai berakhlak itu menurut saya jadi harmonis. Kemudian toleransi, kemudian ada pantang menyerah, gotong royong, dan juga semangat pantang menyerah. Kemudian ada bagaimana kita merangkul seseorang supaya tetap menjadi satu kesatuan yang erat seperti itu. Oh, jadi film ini sangat menarik sekali Mas Diki dan sangat disarankan untuk penonton yang belum menonton ya. Betul. Karena di dalamnya itu banyak pelajaran sekali yang dapat kita ambil. Betul sekali. Saya rasa penjelasan dari saya seperti itu Mas. Apabila dari Mas Reta ada tambahan ataupun dari teman-teman yang lain juga ada tambahan, ataupun dari penyampaian saya yang ada kesalahan, dari saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya Mas. Siap, terima kasih kepada penonton yang sudah menonton podcast pada hari ini. Bila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.